Kaidah kedua, menjadikannya menarik. Bab 8. Bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Pada 1940, seorang ilmuwan Belanda bernama Nico Tinbergen mengadakan serangkaian eksperimen yang mengubah pemahaman kita tentang apa yang memotivasi kita. Tinbergen, yang akhirnya meraih penghargaan Nobel untuk karyanya, meneliti camar herring, burung abu-abu dan putih yang sering terlihat terbang di sepanjang pesisir Amerika Utara. Camar herring dewasa mempunyai titik merah kecil pada paruh, dan Tinbergen melihat bahwa anak-anak burung yang baru menetas akan mematuk titik itu setiap kali ingin makan. Untuk memulai eksperimen, ia membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton, hanya kepala, tanpa badan. Ketika burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiruan itu ke hadapan bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu, jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun, ketika melihat titik merah pada paruh karton, bayi-bayi camar itu mematuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Mereka memiliki preferensi yang jelas terhadap bintik, seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik saat lahir. Tak lama kemudian Tinbergen mendapati makin besar bintik merah, makin cepat bayi camar mematuk. Akhirnya, ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Ketika ia menaruhnya di depan sarang, bayi-bayi burung menyambut dengan sangat bergairah. Mereka mematuk bintik-bintik merah itu seolah mendapatkan paruh paling besar yang pernah mereka lihat. Tinbergen dan rekan-rekannya mendapati perilaku serupa pada satwa-satwa lain. Sebagai contoh, angsa greylag adalah burung yang membuat sarang di tanah. Terkadang, ketika sang induk menggerakkan tubuh, ada saja telur yang bergulir dan menggelinding ke semak-semak di dekat situ. Kalau ini terjadi, sang induk mendatangi telur tersebut lalu menggunakan paruh dan lehernya untuk menariknya ke dalam sarang. Tinbergen mendapati bahwa angsa akan menarik benda bundar apapun yang ada di dekat sarang, entah bola biliar atau bola lampu, ke dalam sarang. Makin besar benda itu, makin bersemangat sang angsa. Ada angsa yang bahkan sangat bergairah menggelindingkan bola voli ke sarangnya, lalu duduk untuk mengeraminya. Seperti bayi camar yang secara otomatis menutul bintik-bintik merah, angsa greylag juga menuruti aturan dalam nalurinya. Ketika melihat benda bundar dekat sarang, aku harus menggelindingkannya ke dalam sarang. Makin besar benda bundar itu, makin besar kewajibanku untuk mendapatkannya. Agaknya otak tiap hewan sudah terisi aturan-aturan tertentu seputar perilakunya, dan ketika ada versi lebih besar dari yang diinformasikan oleh aturan itu, versi itu sama menariknya seperti pohon Natal. Ilmuwan menyebut petunjuk yang dibesar-besarkan ini supernormal stimuli. Rangsangan supernormal ini adalah versi yang lebih besar dari realitas, misalnya paruh dengan 3 bintik merah atau telur seukuran bola voli, dan benda tersebut memunculkan tanggapan yang lebih kuat daripada biasanya. Manusia juga cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar dari realitas. Junk food, misalnya, cenderung membuat sistem ganjaran kita kacau. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makan di alam liar, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Makanan-makanan seperti itu seringkali kaya kalori dan sangat langka ketika nenek moyang kita sedang menjadi perambah di sabana. Ketika Anda tidak tahu di mana Anda akan mendapatkan makanan lagi, makan mungkin semata strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup. Namun, sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya kalori. Makanan berlimpah, tapi otak Anda terus mendambakannya seperti ketika makanan masih langka. Memberi nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak tak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita, tapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama kira-kira 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada pengembangan naluri-naluri paleolitis, lebih dari tujuan evolusionernya. Sasaran utama ilmu makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantong, kotak, atau stoples ditingkatkan dengan suatu cara, termasuk dengan menambahkan perisa. Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang atau tingkat sengatan yang paling mengasyikkan pada minuman soda. Semua bagian bertujuan mengoptimalkan rasa suatu produk di mulut Anda, kualitas yang dikenal sebagai oral sensation. Kentang goreng, misalnya, menghadirkan perpaduan yang sangat menarik, warna coklat keemasan dan renyah di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam. Makanan olahan lain meningkatkan kontras yang dinamis dalam hal kombinasi sensasi, misalnya renyah dan penuh krim. Bayangkan kenikmatan keju yang meleleh di bagian atas kulit pizza yang renyah, atau kerenyahan kue Oreo yang dipadukan dengan kelembutan bagian dalamnya. Dengan makanan alami yang tidak diolah, Anda cenderung mengalami sensasi yang sama berulang-ulang, bagaimana rasa kubis ketika Anda menggigitnya untuk ke-17 kali. Setelah beberapa menit, otak Anda tidak berminat lagi dan Anda mulai merasa kenyang. Namun, makanan dengan kontras dinamis yang tinggi membuat pengalaman Anda selalu baru dan menarik,
membuat Anda ingin menyantapnya lagi dan lagi. Akhirnya, strategi-strategi seperti itu memungkinkan ilmuwan makanan menemukan bliss point untuk tiap produk, kombinasi tepat antara garam, gula, dan lemak yang membuat otak Anda bergairah dan membuat Anda terus-menerus menginginkannya. Hasilnya, tentu saja, adalah Anda makan lebih dari semestinya karena makanan yang luar biasa lezat jelas lebih menarik bagi otak manusia. Seperti kata Stefan Guyenet, pakar ilmu saraf yang mengkhususkan diri pada perilaku makan dan obesitas, kita menjadi kelewat pandai dalam menekan tombol kita sendiri. Industri makanan modern, dan kebiasaan makan berlebihan yang ditimbulkannya, hanya salah satu contoh hukum kedua perubahan perilaku, menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Coba perhatikan sekeliling kita, masyarakat kita dicekoki dengan versi-versi realitas yang direkayasa habis-habisan sehingga lebih menarik daripada dunia yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Toko menampilkan manekin dengan pinggul dan dada sempurna untuk menjual busana. Media sosial menghadiahkan like dan pujian lebih banyak dalam beberapa menit dibanding yang pernah kita dapatkan di kantor atau di rumah. Pornografi online menghadirkan tayangan merangsang pada tingkat yang mustahil ditiru dalam kehidupan nyata. Iklan diciptakan dengan kombinasi yang ideal dalam pencahayaan, rias profesional, dan penyuntingan menggunakan Photoshop, bahkan sosok yang dijadikan model tidak mirip lagi dengan sosok pada citra akhir yang dihasilkan. Inilah rangsangan-rangsangan supernormal dalam dunia modern kita. Orang melebihkan fitur-fitur yang secara alami menarik bagi kita, dan naluri kita bertambah liar karenanya, menjadikan kita mengembangkan secara berlebihan kebiasaan berbelanja, kebiasaan bermedia sosial, kebiasaan menonton pornografi, kebiasaan makan, dan banyak lagi. Bila sejarah dijadikan panduan, peluang-peluang di masa mendatang akan lebih menarik daripada peluang-peluang saat ini. Kecenderungan mencari ganjaran menjadi lebih terkonsentrasi dan rangsangan untuk menjadi lebih daripada saat ini makin memikat. Junk food adalah bentuk kalori yang lebih terkonsentrasi daripada makanan alami. Minuman keras adalah bentuk alkohol yang lebih terkonsentrasi daripada bir. Video game adalah bentuk permainan yang lebih terkonsentrasi daripada permainan papan yang tradisional. Dibandingkan dengan yang alami, pengalaman-pengalaman syarat kenikmatan ini sulit ditolak. Otak kita sama seperti otak nenek moyang, tapi dengan godaan-godaan yang tak pernah mereka hadapi. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik. Selama diskusi kita tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak. Karena tidaklah mungkin mengubah setiap kebiasaan menjadi rangsangan yang supernormal, kita bisa menjadikan suatu kebiasaan lebih menarik. Untuk melakukannya, kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan gairah, craving, dan cara kerjanya. Kita mulai dengan mencermati ciri biologis yang ada pada semua kebiasaan, lonjakan dopamin. Lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ilmuwan dapat memantau kapan persisnya kebangkitan selera berlebihan terjadi dengan mengukur neurotransmitter yang disebut dopamin. Pentingnya dopamin mulai disadari pada 1954 ketika ahli ilmu saraf James Alt dan Peter Milner melakukan eksperimen yang mengungkapkan proses neurologis di balik gairah, craving, dan hasrat desire. Dengan menanamkan elektroda di otak tikus, peneliti mengeblok pelepasan dopamin. Di luar dugaan ilmuwan, tikus kehilangan semangat hidup sama sekali. Mereka kehilangan selera makan. Mereka tidak mau berhubungan seks. Mereka tidak menginginkan apapun. Dalam beberapa hari, hewan-hewan itu mati kehausan. Dalam kajian-kajian lanjutan, ilmuwan-ilmuwan lain juga menghalangi pelepasan dopamin dalam otak, tapi kali ini mereka menyemprotkan sedikit air gula ke mulut tikus-tikus yang kekurangan dopamin. Wajah tikus-tikus kecil itu terkesan bersemangat dan senang setelah merasakan kelezatan itu. Bahkan walaupun dopamin dihalangi, mereka menyukai gula sama seperti sebelumnya, mereka hanya tidak menginginkannya lagi. Kemampuan mengalami kenikmatan masih ada, tapi tanpa dopamin, gairah tidak ada. Dan tanpa gairah, aksi berhenti. Ketika peneliti lain membalik proses ini dan membanjiri sistem ganjaran dalam otak dengan dopamin, hewan-hewan itu menjalankan kebiasaan dengan peningkatan yang luar biasa. Dalam suatu kajian, tikus menerima tambahan dopamin yang kuat tiap kali mengendus ke dalam kotak. Dalam hitungan menit, tikus mengembangkan hasrat yang sangat kuat sehingga mulai mengendus-endus ke dalam kotak sebanyak 800 kali dalam 1 jam. Manusia tidak terlalu berbeda, pemain judi slot mesin rata-rata memutar roda 600 kali dalam 1 jam. Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Setiap perilaku yang sangat berpeluang menjadi kebiasaan, memakai obat bius, makan junk food, bermain video game, melihat-lihat media sosial, berhubungan dengan kadar dopamin yang lebih tinggi. Hal sama berlaku untuk perilaku biasa yang paling mendasar seperti makan, minum, berhubungan seks, dan bergaul. Sudah lama sekali ilmuwan menduga dopamin terkait dengan semua kenikmatan,
padahal sekarang kita tahu dopamin memainkan peran paling penting dalam banyak proses neurologi, termasuk motivasi, belajar dan memori, hukuman dan kebencian, termasuk gerakan-gerakan yang disengaja. Ketika sampai pada kaitannya dengan kebiasaan, kesimpulan kita adalah sebagai berikut, dopamin dilepaskan tidak hanya ketika Anda mengalami kenikmatan, tapi juga ketika Anda mengantisipasinya. Orang yang ketagihan berjudi mengalami lonjakan dopamin tepat sebelum memasang taruhan, bukan setelah mereka menang. Orang yang ketagihan kokain kebanjiran dopamin ketika melihat bubuk itu, bukan setelah memakainya. Setiap kali Anda membayangkan suatu peluang akan memberikan ganjaran kepada Anda, kadar dopamin Anda melonjak karena antisipasi. Dan setiap kali dopamin melonjak, begitu pula motivasi untuk beraksi. Antisipasi terhadap ganjaranlah, bukan pemenuhannya, yang membuat kita melakukan tindakan. Yang menarik, sistem ganjaran yang diaktifkan dalam otak ketika Anda menerima ganjaran adalah sistem yang sama yang teraktifkan ketika Anda mengantisipasi ganjaran itu. Ini satu alasan mengantisipasi pengalaman seringkali bisa terasa lebih baik daripada ketika mendapatkannya. Sewaktu kanak-kanak, berpikir tentang hari Natal bisa lebih menggerakkan daripada saat membuka hadiah. Ketika sudah dewasa, berkhayal tentang liburan mendatang bisa lebih mengasyikkan daripada ketika menjalani liburan itu sendiri. Ilmuwan menyebutnya perbedaan antara ingin dan suka. Lonjakan dopamin. Gambar 9, sebelum kebiasaan dipelajari A, dopamin dilepaskan ketika ganjaran dialami untuk pertama kalinya. Ketika akan mengalami lagi B, dopamin malah naik sebelum Anda mengambil tindakan, yakni segera setelah melihat petunjuk. Lonjakan ini mengantar ke rasa ingin yang luar biasa untuk beraksi begitu melihat petunjuk. Begitu kebiasaan terbentuk, dopamin tidak akan naik ketika Anda mengalami ganjaran karena Anda sudah mengantisipasinya. Kendati demikian, jika Anda melihat suatu petunjuk dan mengharapkan ganjaran, tapi tidak mendapatkannya, kadar dopamin akan merosot menimbulkan kekecewaan C. Kepekaan tanggapan dopamin dapat terlihat dengan jelas ketika ganjaran didapatkan tapi terlambat D. Pertama, petunjuk teridentifikasi dan kadar dopamin meningkat dalam bentuk kenaikan gairah. Berikutnya, tanggapan dilakukan tapi ganjaran tidak datang secepat yang diharapkan maka dopamin mulai menurun. Akhirnya, ketika ganjaran datang agak lama setelah yang Anda harapkan, dopamin melonjak lagi. Seolah-olah otak berkata, lihat, aku tahu aku benar, jangan lupa mengulangi aksi ini nanti. Otak Anda memiliki jauh lebih banyak rangkaian saraf yang disediakan untuk menginginkan ganjaran daripada menyukainya. Pusat-pusat rasa ingin dalam otak berukuran besar, pangkal otak, nucleus accumbens, ventral tegmental area, dorsal striatum, amigdala, dan bagian-bagian dalam prefrontal cortex. Sebagai perbandingan, pusat-pusat rasa suka dalam otak jauh lebih kecil. Bagian-bagian itu sering disebut hedonic hotspots, dan terdistribusi seperti pulau-pulau kecil di seluruh otak. Sebagai contoh, peneliti menemukan 10.096 nukleus accumbens teraktifkan sewaktu kita sedang ingin. Sementara itu, hanya 1096 yang teraktifkan ketika kita sedang suka. Kenyataan bahwa otak mengalokasikan begitu banyak ruang yang berharga untuk kawasan-kawasan yang berperan dalam gairah dan hasrat adalah bukti lebih lanjut tentang peran penting proses ini. Gairah adalah mesin yang mendorong perilaku. Setiap aksi diambil karena antisipasi yang mendahuluinya. Gairahlah yang membuat orang memberikan tanggapan. Wawasan ini mengungkapkan pentingnya kaidah kedua perubahan perilaku. Kita perlu membuat kebiasaan kita menjadi menarik karena sesungguhnya harapan mendapatkan pengalaman menyenangkanlah yang memotivasi kita untuk beraksi. Inilah peran strategi yang terkenal sebagai paket godaan. Cara menggunakan paket godaan untuk menjadikan kebiasaan lebih menarik. Ronan Bain, mahasiswa teknik elektro di Dublin, Irlandia, senang menonton Netflix, tapi ia juga tahu bahwa ia harus lebih sering berolahraga. Menggunakan keterampilan tekniknya, Bain memodifikasi sepeda statis, menghubungkannya dengan laptop dan pesawat televisi. Kemudian ia menulis program komputer yang akan memungkinkan Netflix dapat ditonton hanya jika ia bersepeda pada kecepatan tertentu. Kalau ia menurunkan kecepatan terlalu lama, apapun yang sedang ditonton akan berhenti sampai ia mulai mengayuh lagi. Kata salah seorang penggemarnya, ia menghilangkan obesitas sambil menonton Netflix. Ia juga menggunakan paket godaan untuk membuat kebiasaan olahraganya lebih menarik. Paket godaan bekerja dengan mengaitkan aksi yang Anda inginkan dengan aksi yang perlu Anda lakukan. Dalam kasus Bain, ia menyatukan menonton Netflix yang ingin ia lakukan dengan mengayuh sepeda statis yang perlu ia lakukan. Dunia usaha ahli dalam memanfaatkan paket godaan. Sebagai contoh, ketika American Broadcasting Company, lebih dikenal sebagai ABC, meluncurkan acara Kamis malam untuk tayangan film 20.142.015, mereka mempromosikan paket godaan dalam skala besar-besaran. Setiap Kamis,
Perusahaan itu menayangkan 3 serial drama berdasarkan naskah yang ditulis oleh Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, Scandal, dan How to Get Away with Murder. Mereka menyebut acara itu, TGIT on ABC, TGIT kependekan dari Thank God It's Thursday. Selain mempromosikan pertunjukan, ABC mendorong pemirsanya menikmati berondong jagung, minum anggur, dan menikmati malam itu. Andrew Kubitz, kepala bagian pengaturan acara ABC, menjelaskan gagasan di balik kampanye itu. Kami memandang Kamis malam sebagai kesempatan untuk menonton, entah bagi pasangan atau lajang, yang ingin duduk santai sambil menikmati anggur dan berondong jagung. Kecemerlangan strategi ini adalah bahwa ABC menghubungkan yang perlu dilakukan oleh pemirsa, menonton serial drama mereka, dengan sesuatu yang sudah diinginkan oleh mereka, duduk santai sambil menikmati anggur dan makan berondong jagung. Sejalan dengan waktu, orang mulai menghubungkan menonton ABC dengan perasaan santai dan terhibur. Jika Anda menyeruput anggur dan makan berondong jagung pada pukul 8 malam setiap Kamis, akhirnya, Kamis 8 malam berarti saat untuk bersantai dan bersenang-senang. Ganjaran menjadi terhubung dengan petunjuk, dan kebiasaan menyetel televisi menjadi lebih menarik. Anda lebih mungkin merasa suatu perilaku menarik bila dapat melakukannya sambil melakukan sesuatu yang Anda sukai. Mungkin Anda ingin mengetahui gosip terakhir para pesohor, tapi Anda perlu tetap menjaga bentuk tubuh. Menggunakan paket godaan, Anda hanya bisa membaca tabloid dan menonton reality show di sasana kebugaran. Mungkin Anda ingin merawat kuku, tapi juga perlu membersihkan email. Solusinya, hanya menjalani perawatan kuku sembari memeriksa email yang sudah lewat waktunya. Paket godaan adalah cara untuk menerapkan teori psikologi yang disebut prinsip Premack. Prinsip karya Profesor David Premack ini mengatakan bahwa, perilaku-perilaku yang lebih mungkin akan memperkuat perilaku-perilaku yang kurang mungkin. Dengan kata lain, bahkan seandainya Anda sesungguhnya tidak ingin membersihkan email lama, Anda akan bersedia melakukannya bila sambil melakukan sesuatu yang sungguh ingin Anda lakukan. Anda bahkan dapat menggabungkan strategi paket godaan ini dengan strategi menumpuk kebiasaan yang kita bahas di bab 5 untuk membuat seperangkat aturan guna memandu perilaku Anda. Rumus untuk penggabungan penumpukan kebiasaan dan paket godaan. 1. Setelah kebiasaan sekarang, aku akan, kebiasaan yang aku perlukan. 2. Setelah kebiasaan yang aku perlukan, aku akan, kebiasaan yang aku inginkan, bila ingin membaca koran, tapi Anda perlu mengungkapkan rasa syukur. 1. Setelah menyeruput kopi pagi, aku akan mengatakan satu hal yang aku syukuri atas kejadian kemarin, kebutuhan. 2. Setelah mengatakan satu hal yang aku syukuri, aku akan membaca koran, keinginan. Bila ingin menonton acara olahraga, tapi perlu melakukan telepon penjualan. 1. Setelah kembali dari istirahat makan siang, aku akan menelepon 3 klien potensial, kebutuhan. 2. Sesudah menelepon 3 klien potensial, aku akan memeriksa ESPN, keinginan. Bila ingin memeriksa Facebook, tapi Anda perlu lebih banyak berolahraga. 1. Setelah mengeluarkan ponsel, aku akan melakukan burpee 10 kali, kebutuhan. 2. Setelah melakukan burpee 10 kali, aku akan memeriksa Facebook, keinginan. Harapannya pada akhirnya Anda akan lanjut dengan menelepon 3 klien atau melakukan burpee karena itu berarti Anda dapat membaca berita olahraga terkini atau memeriksa Facebook. Melakukan hal yang perlu Anda lakukan berarti melakukan hal yang ingin Anda lakukan. Kita memulai bab ini dengan membahas rangsangan supernormal, yaitu versi realitas yang dilebihkan sehingga menaikkan hasrat Anda untuk melakukan aksi. Paket godaan adalah satu cara untuk menciptakan versi kebiasaan yang dilebihkan dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah Anda inginkan. Tidaklah mudah merekayasa kebiasaan yang betul-betul tidak dapat ditolak, tapi strategi sederhana ini dapat dipakai untuk menjadikan kebiasaan apapun lebih menarik daripada yang seharusnya. Ringkasan bab, kaidah kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya untuk menjadi kebiasaan. Kebiasaan adalah lingkaran umpan balik yang digerakkan oleh dopamin. Ketika kadar dopamin meningkat, begitu pula motivasi kita untuk beraksi. Antisipasi terhadap ganjaranlah, bukan pemenuhannya, yang membuat kita melakukan aksi. Makin besar antisipasi, makin besar lonjakan dopamin yang terjadi. Paket godaan adalah satu cara untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih menarik. Strategi ini adalah memasangkan aksi yang Anda inginkan dengan sebuah aksi yang Anda butuhkan.